Kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersyukur sangat baik Tuhan, kita sudah dibawa sampai tahun 2026 di awal tahun. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita, amin. Bukan karena kuat gagah kita tapi semua karena Tuhan. Bapak Ibu, saya mau undang kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur Tuhan. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk datang di rumah Tuhan. Kami sungguh berucap syukur Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang dengan segenap hati, kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh melayakan setiap kami, agar kami boleh semakin menikmati hadirat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau nikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau Bapa kami yang hidup. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Sebab masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depanku. Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku.
Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan di siang hari ini. Sebab kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu lebih lagi, menaikkan ucapan syukur kami. Mari angkat sembah-Mu lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari bakar korban syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari perkatakan berkat. Mari perkatakan ucapan syukur. Mari perkatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah kami yang sungguh baik Tuhan. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Dia lebih lagi Bapak Ibu. Mari hampiri tatanya yang kudus lebih lagi. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Engkau menjadi pusat dari segala penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau layak, Dia layak. Di tahun ini kami tetap melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami tetap melangkah bersama-Mu Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi ke depannya Tuhan. Satu yang kami tahu, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang beserta kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tuhan. Kami renungi kebaikan Tuhan hari demi hari dalam hidup kami. Jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sebab kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukur-Mu lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari katakan Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Allah yang sungguh baik. Mari naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Sembah Dia lebih lagi.
Mari sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu. Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari sembah Dia. Sembah Dia lebih lagi. Mari sembah Dia lebih lagi. Tinggikan Tuhan. Mari katakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau Allah Immanuel Tuhan. Mari panggil namanya lebih lagi. Mari angkat tanganmu dan panggil namanya lebih lagi. Berdiri dan katakan di hadapan Tuhan, Immanuel, 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 Engkau besertamu, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kami mau naikkan pujian kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan.
Kami mau siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau layak untuk kami sembah Tuhan. Haleluya. Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kami imani penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Dia serahkan, sebab Engkau Allah yang rela berkorban bagi setiap kami. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami rindu sepanjang hidup kami terus kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Itulah yang terjadi bagi semua jemaat yang ada di sini. Kami rindu lebih dalam lagi mengenal kebenaran daripada firman Kristus. Pimpin Roh Kudus setiap hati kami untuk kami mendengar kebenaran Kristus Tuhan saja. Dan menjadi rema di kehidupan seharian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang siap katakan amin. Silakan dulu. Ya, untuk khotbah berikutnya seri pengajaran dari hambanya ya. Di sini saya kurang lebih ada 30 seri pengajaran yang semuanya makanan keras, tidak diperuntukkan untuk bayi rohani, saudara.
Dan saya percaya semua pengajaran yang saya bagikan di 30 gereja, 4 rumah doa pos PI dan 15 kelompok sel sepanjang 20 tahun. Dan itu membangun saudara. Sehingga mereka yang mendengar termotivasi untuk keluar dari kenyamanan mereka dan mau hidup di dalam panggilan Tuhan. Apapun pekerjaannya, apapun pelayanan yang sedang terjadi, mau full timer, non full timer, semuanya termotivasi saudara. Saya percaya itu, makanya saya terus bagikan di semua gereja-gereja. Tetap dengan kajian teologis, biblika, sistematika, dogmatika, dan praktika yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah keteologian. Karena memang saya keluaran teologi ya. Semoga ini jadi berkat buat teman-teman saudara ya. Itu memang komitmen saya. Hidup hanya untuk jadi berkat, menjangkau jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Itu motivasi pertobatan saya dari dunia malam di Jogja, masuk di Cikarang 22 Februari 98, 3 bulan menjelang Soeharto jatuh. Hanya dengan modal motivasi dan uang 30.000 rupiah, Mang. Enggak tahu mau tidur di mana dan akan kerja apa. Saya cuma percaya Tuhan jawaban atas masalah hidup saya, atas Edison yang lama sudah mati, Edison yang baru sudah hidup. Demikian saudara yang selalu saya bagikan. Dan kita akan lebih dalam kalau tadi kita belajar tentang menabur melimpah, maka menuai melimpah. Kita akan belajar berikutnya adalah ibadah yang sejati. Berarti ada ibadah yang gak sejati. Nih pertanyaan awal. Nanti habis ibadah mau kemana nih? Ya, mau pulang ke rumah. Ke rumah mana? Ke rumah kita atau ke rumah Bapak? Ya. Nah, kalau pulang ke rumah kita, karena saya guru divisi pengajaran, nilainya langsung 5. Hampir semua gereja saya tanya dan jawabannya nilainya 5 semua. Iya, kalau ibarat A, B, C, D, E nilainya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan konsep dalam pikiran kita. Sesuatu yang biasa dan dibiasakan, kita anggap sesuatu yang bernilai kebenaran. Makanya jangan kemana, tetap di gereja ini kita akan bongkar semua yang biasa belum tentu benar. Iya kan? Makanya salah satu yang biasa tadi adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat, padahal yang benar di dalam roh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat, ada ayatnya, ada, makanya baca Alkitabmu, jangan malas sekali kok. Udah 50 tahun tetap aja kok malas, bikin malu aja ya kan. Supaya enggak mau, banyak yang biasa, dibiasakan padahal bernilai salah gitu loh. Ya ini harus tahu. Padahal dikatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Padahal pengalamannya bunuhin orang terus. Kerjanya nipuin orang terus. Tapi judulnya jelas. Pengalaman adalah guru paling baik. Iyain aja terus sampai mati ya kan. Padahal kerjaan kawan itu nipuin aja terus. Garongin orang aja terus. Pokoknya kan katanya pengalaman guru paling baik. Ya udah teruskan aja lah itu. Bohong-bohongin aja kok terus. Macam mana? Masih yakin pengalaman guru paling baik? Tampilkan Roma 8 ayat 28. Biar tahu yang mana yang paling baik sebenarnya. Enggak apa-apa, kita pelotot-pelotot nanti keluar semua di kepala ini. Makanya konsentrasi penuh. Ini khotbah interaktif. Dari wajahmu nanti kelihatan nyambung apa kagak kan. Kalau enggak aku naikkan lagi tensi khotbahnya supaya agak nyampe. 1, 2, 3. Siapa guru paling baik? Sudah mulai ngerti ya irama saya berkhotbah ya. Kalau dari tadi aku agak takut-takut mau jawab. Wah, gue udah ngerti tekniknya. Baca itu soalnya, itu lo terlihat di situ.
Jangan kemana-mana, 50% jawaban udah ada di soal itu. Tinggal lihat aja, teliti benar-benar. Oh, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, seluruh pengalaman hidup saya. Apa itu? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Udah nggak terpanggil, nggak mengasihi, masih berharap punya pengalaman hidup yang paling baik. Ya enggak lah, tahu diri apa. Makanya baca ayat itu ya kan, jangan malas. Kebanyakan main medsos. Itu jelas. Allah pasti mendatangkan kebaikan, tapi seluruh pengalaman mau jelek, mau bagus, mau lagi di atas gunung, mau di jurang yang paling dalam, yang paling baik, yang paling jahat, segala macam. Di dalam semua itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Masalahnya kamu mengasihi Tuhan dan terpanggil enggak sesuai rencananya, itu dulu. Kalau yang dua ini aja pun kau enggak ngerti, apalagi yang mau dijelaskan, ya enggak? Ini yang gampang-gampang dulu nih. Nanti kita bicara teologi yang lebih dalam. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Tanya jadwal kapan aja di sini. Ya biar kita cerdaskan, biar nggak gitu-gitu aja kok dari kemarin-kemarin. Kau pikir udah benar kali kan, nggak tanya, iya, kok nggak kupikir dari kemarin. Makanya jangan malas. Ya, tetap hadir di sini. Biar kita cerdaskan sesuai kajian teologi yang benar. Udah banyak manusia sana lata. Gratis, udah gratis nggak mau ngerjakan. Benar-benar keterlaluan. Saya kuliah teologi sambil antar jemput aja dari SMP SMA coba. Sambil khotbah sana kemari, sambil ngajar komser 300, sambil ngajar privat 3 sesi per hari. Saya kalau ngajar privat nih, SD, SMP, SMA, tes masuk perguruan tinggi, 50 menit bicara satu orang harus bayar gopek. Lo kira murah apa? Sempat 20-an kelas 3 SMA di sini. Belajar satu topik dinamika listrik. Kalau 2 juta enggak dikasih enggak mau aku ngajar. Lo kira murah? Coba hitung, udah berapa 20 orang enggak nih? Tibang cuman gratis aja, malas sekali kau menyimak. Udah itu enggak kau kerjakan pula. Kau pikir murah yang ngomong begini? Mahal tahu, dengerin dia ngomong 100.000 lo harus bayar. Kalau 20 orang, 2 juta. Kalau enggak ada 2 juta, enggak mau saya ngajar satu materi untuk tes masuk ITB UGM. Saya dari teknik kimia UGM bro, 8996, lu kira gampang kuliah di situ? Enggak, kerjain beneran soal, kalau nggak bisa 65% bersih bener, nggak bisa masuk. Jangan dikira gampang, ini cuman gratis aja, malas-malasan gua ke gereja. Udah itu tak kau kerjakan pula, cuman dengar besok lupa lagi apa kemarin Pak Pendeta Edison bilang ya. Aduh, makanya gitu-gitu aja kau terus kan. Kalau 98 kita ketemu Mei, saya masih nyapu lantai. Di gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, hanya nyapu lantai, lurusin kursi, belum layak terima tamu di situ. Tiba-tiba 16 tahun kemudian jadi pendeta dia. Kau pikir tiba-tiba itu? 16 tahun bro, harus taat. Enggak ada yang sekonyong-konyong di dalam melalui Tuhan, ada proses. Masalahnya kau taat dan percaya enggak? Kalau enggak ya udahlah gitu-gitu aja kau terus ya kan. Dikit malu sama Tuhan Yesus. Padahal lagunya sudah jelas. Kasih Allah telah. Ya. Apa buktinya? Kau gitu-gitu aja terus. Sairnya doang kan. Kasih Allah terbukti. Pas dilihat enggak ada tuh terbukti. Banyak kali ngomongmu. Sok-sok mengalir ya kan. Kasih Allah. Udahlah tobat kau apa? Kalau sair, nggak usah Kristen pun bisa bikin sair itu. Masalahnya terbukti nggak di sini? Dia lahir di mana? Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Udah nyampe di hatimu? Udah nyampe belum? Nah, udah ngeri-ngeri sedap kan? Iya juga ya. Sibuk kali kita cerita tentang Bethlehem, Yerusalem dan sekitarnya. Padahal hati kita ditanya, udah lahir belum Yesus di sini? Udah terbuka enggak dia? Kalau iya apa buktinya?
Gitu loh. Nggak apa-apa, memang kalau pembuka begini saya di semua gereja. Biar terbuka dulu luasan, begitu terbuka gampang nanti masukkan materi. Iya kan? Masalahnya kalau belum terbuka nggak bisa. Jadi sebenarnya kekristenan itu, kata dasarnya Kristen, aslinya adalah Kristos. Itu artinya yang diurapi. Kemudian disebut dengan Kristen mengikut kepada kata Kristus. Jadi Kristen menurut awalnya adalah pengikut Kristus. Gaya hidupnya kayak Kristus. Masalahnya kita kayak gitu tidak. Nah, apa ciri khas daripada gaya hidup Kristus sehingga pada awal sekali orang mengatakan, dia tuh, itu tuh Kristen tuh Kristen tuh kayak gitu, tuh Kristen. Dilecehkan pada masa itu. Itu sebenarnya. Jadi kalimat Kristen, kata Kristen itu adalah bentuk pelecehan karena gaya hidupnya seperti Kristus. Tapi diaminkan karena apa? Karena memang itu menunjukkan gaya hidup seorang pengikut Kristus. Kita kayak gitu tidak. Apa sih ciri khas dari pengikut Kristus? Yaitu baik, lagi pula tidak sombong, ya kan? Itu mah catatan si boy. Iya, catatan si boy seri 1 sampai 7 kayak kan. Kalau iya kita satu kelahiran kan gitu. Iya kan, baik budi lagi pula tidak sombong. Itu si boy itu. Suka menolong, ya banyak. Tadi tukang parkir juga nolongin saya itu masuk. Terus apa bedanya dengan Kristus? Kristen pengikut Kristus, hidup seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan apa? Kecepatan ya? Iya memang saya kalau ngomong agak cepat memang. Makanya jarang orang bisa betah di samping saya, ya enggak? Kecuali istri saya. Tahu kenapa? Karena setahun sebelum menikah, seluruh gaji saya di tangan istri. Sampai saya mati. Termasuk atas nama kepemilikan properti semuanya. Pokoknya Edison sih ngadang lawan gitu loh, termasuk Bapak Gembala. Belum bisa ngalahin saya. Kalau tadi kan cuma sebatas nggak digaji gereja, pegang nggak dibawa sama anak istri, lu belum tahu yang dalamnya. Ternyata setahun sebelum menikah seluruh gaji udah di tangan istri sampai mati. Bahkan seluruh properti atas nama istri, termasuk cincin nikah ini atas nama istri juga. Udahlah, jangan contoh dia, nggak layak dicontoh. Ngeri kali konsep itu, agak lain memang. Makanya tonton agak lain, biar kau juga kelainan nih. Kau kira gampang melakukan ini? Kayak gampang ceritainnya ya kan? Tapi kalau udah selesai kau dengan dirimu, kau cuma dengan Tuhan Yesus, itu jadi gampang. Tapi kalau kau belum selesai dengan dirimu, ya iyalah, kau diselesaikan nanti. Biar tahu rasa. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Allah, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Telah hidup. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib, jangan sunnah, wajib bro. Kenapa? Alergi dengan bahasa Arab. Makanya kau kuliah teologi ya, biar kau ngerti bahasa-bahasa semua. Kalau di kuliah teologi ya beneran kau kuliah teologi kau tahu ada kuliah teologi agama-agama 2 SKS. Tenang, aku dapat A. Sambil antara jemput anak IPK 3,63. Lumayan lah, ya enggak? Petamburan gitu loh. Lu kira abal-abal kampusnya? Enggak lah ya. Kalau abal-abal nanti macam mana mencerdaskan jemaat, ya enggak? Iya, makanya jangan kemana-mana. Tetap di sini. Kita cerdaskan, tanya aja jadwalku kapan aja, biar kita bongkar semua di sini. Tetap dengan kajian teologi yang jelas. Wajib hidup. Jadi kalau enggak hidup secara wajib berarti dapat hukuman. Itu risiko wajib. Wajib pakai seragam sekolah ke sekolah. Enggak pakai berarti dapat hukuman. Ya enggak sekolah lah. Kan itu wajib. Hati-hati dengan kata wajib. Makanya baca ayatnya. Sama seperti Kristus hidup. Gimana rupanya Kristus hidup?
Baik lagi pula tidak sombong, banyak. Hati-hati. Nih, kita buka aja langsung, karena 40 menit ya kan, setelah itu kan banyak kegiatan ya. Nanti jawaban yang benar berapa supaya enggak 5 Inang dapat ya kan. Karena kalau 5E itu, dia jamin enggak lulus kalau aku dosennya. Ya. Tapi tenang, kalau ujian ngambil kom 200, lulus semua aku bikin. Nanti catatan kaki ini harus kau perbaikin ya. Kan syarat lulus kom 200 harus bisa khotbah. Tapi dengan kajian yang jelas, dengan teknik homiletika yang jelas. Kululuskan pun, nanti aku kasih masukan ya. Kekristenan itu yang ini, Wahyu 3:20. Ini kekristenan. Supaya nanti ke depan tahu. Jadi ada 3 kekristenan itu ayat pendukungnya. 1 Yohanes 2 ayat 6, Wahyu 3:20 dan Yohanes 4 ayat 34. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dia, dia bersama-sama dengan aku. Ulangin ya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan. Ada nggak orang lain di situ? Nggak ada, bro. Cuman aku dengan Tuhanku, enggak ada yang lain. Hati-hati, jangan dikarang. Bisa kan? Ngapain di sana? Ngapain? Makan. Jadi kalau sampai kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, cuma diajak makan bareng. Suka enggak Inang diajak makan bareng? Iya kan? Yang enggak suka kan ngajak makan bareng, ya enggak? Tahu bedanya ngajak makan bareng dengan diajak makan bareng? Dari wajahmu udah kelihatan. Lebih suka diajak makan bareng kan? Daripada ngajak makan bareng kan? Iya, aku rasa pun. Udah tahu aku dari wajahmu. Iya kan? Beda tipis. Ini yang ngajak makan bareng siapa? Bayangin coba. Dia yang tamu di hati kita. Dia yang ngajak makan bareng. Kalau Bapak Gembala enggak, dia tuan rumah diajaknya kok makan bareng. Tahu diri berarti kan tuan rumah kan. Dia traktir tamu. Ini terbalik bro. Tamu yang datang ke hati kita, dia langsung begitu set masuk, makan bareng yuk. Aneh enggak? Merasa aneh enggak itu? Masa dia tamu datang ke hati kita, langsung ngajak makan bareng? Emangnya udah pasti di hati kita ada makanan yang layak kita makan bersama? Halo? Tapi langsung dia bilang, makan bareng kita. Siapa yang membuka pintu hatinya, aku masuk. Langsung makan bareng, gak pakai lama tuh, gak ada sisipan. Ya gak? Langsung koma, dan koma, selesai titik. Lihat. Singkat padat. Jelas gitu loh. Jadi harus tahu diri, ternyata kalau Tuhan datang ke hati kita, dia yang ngajak makan bareng kita. Siapa yang gak suka diajak makan bareng? Suka semua kan? Suka. Tuhanmu sedang ngajak kau makan bareng, sadar gak sih? Masalahnya gak mau dengar khotbah makanan keras, sukanya yang lembek-lembek aja. Ada amin? Yang gak tanya kanan kirimu, ada gak sih amin di situ? Latah kali kok, asal dibilang ada amin, ada langsung kau bilang. Ada amin, amin. Ya ntar dulu, ada gak sih amin? Jangan-jangan kamar mandi dia. Atau absen hari ini. Latah kali. Ada amin? Tuh udah mulai diam kan? Ya tanya dulu, ada gak sih amin di situ? Jangan sok tahu apa. Kok duduk di situ siapa tahu amin di ujung sana. Atau gak ada hari ini, gak izin dia. Ya. Makanya jangan jadi latah ya. Ada amin ntar dulu. Iya kan? Ada Edison? Tuh kan lain dia cara John. Ada Edison? Ada. Ada amin? Amin. Agak lain memang jemaat itu ya kan? Ada Edison? Enggak Edison ya? Ada Edison? Ada. Ada amin? Amin. Agak lain memang. Logikanya agak lain. Kenapa? Karena latah bro. Sesuatu yang dia biasakan dianggapnya itu benar.
Sampai Edison ngekritik baru dia sadar diri. Makanya tahu diri apa? Sok-sok latah gitu loh. Jangan ya. Jadi kalau ada nanti bilang, ada amin entar Pak Pendeta. Woi, ada amin nggak sini? Biar nggak latah dia yang khotbah di sini. Kau pikir udah hebat kali yang khotbah di sini. Ini pun manusia latah juga ini. Tak tahu diri dia, asal-asal ngomong dia kan. Amin saudara? Nah itu baru betul. Udah ngerti? Ngeri-ngeri sedap ya. Memang agak lain kalau dia khotbah. Nggak apa-apa lah, yang penting cerdas. Setelah ini kan, agak beda, memang agak lain. Makanya tonton agak lain, biar kok nggak lain-lain ya kan. Ternyata dia ngajak makan bareng. Yang ngajak makan bareng siapa? Tuhan Yesus. Berarti makanan siapa itu? Makanan Tuhan Yesus. Kayak mana model makanannya? Ya dari wajahmu kelihatan. Kalau kau belum menikmati makanan yang disajikan Tuhan Yesus selama ini, kau biarin aja di hatimu nganggur di pojokan, ya kan? Terlihat dari kau nggak berani jawab atau nggak tahu jawab, ya kan? Ya, kelihatan memang orang yang sering makan bareng Tuhan sama nggak ketahuan. Sedih kali awak jadinya, ya nggak? Aduh, untung masih 56 tahun loh, ya kan? Nanti kalau 76 atau 20 tahun masih kayak gitu juga aku pelayanan di sini, ampun dah. Yohanes 4 ayat 34. Nggak apa-apa, kita pelotot-pelototan. Saya pun ngajar privat kayak gini saudara. Cuman kertas putih, set begitu. Yang nggak menyimak langsung saya pecat. Iya, ngajar privat saya 50 orang saya pecat. Diajar nggak konsentrasi, pecat bro. Padahal sekali ngajar 50 menit, 60 menit gope. 2 kali seminggu, berarti 8 kali sebulan. Dapat berapa enang? Lumayan lah ya 4 juta ya nggak? Satu kepala. Padahal muridnya 20-30, nah, udah mulai berhitung kan? Tenang bro, aku nggak pegang duit bro. Sejak setahun sebelum menikah nggak ada aku pegang duit. Berbahagia yang di sampingnya ya nggak? Kenapa juga kawan itu duluan ketemu ya? Tenang, aku menikah dengan pariban kandung. Abang nomor 1, mama nomor 2. Kandung memang. Ya itulah rezeki nggak tahu kita ya kan? Ya tahulah kok nggak tahu lata sekali nggak tahu. Tahulah rezeki ada di tangan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Udah tahu makanan yang sebenarnya mau dimakan. Makanya kerjakan, jangan nganggur napa. Sok-sokan ngikut Tuhan Yesus, makanan Tuhan Yesus saja nggak tahu selama ini. Ini loh makanannya, dia ngajak makan bareng, ngerti nggak sih? Makanya dibaca kita tuh, jangan main medsos aja taunya, update status lah sok-sokan. Kata Yesus kepada mereka, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan udah selesaikan. Jangan banyak kali alasanmu lah. Inilah tanggung bulan lah, segala macam lah, belum bisa. Bapak Gembala aku meresponnya minta tolong. Udah habis tolong, gak ada lagi kau minta-minta. Sembarangan minta tolong terus. Begitu dapat Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita yang selamat, langsung makan bareng dengan Tuhan. Dan wajib diselesaikan. Jangan banyak kali alasan mulai dari sekarang ya 2026, oke? Oke, ya aku lihat nanti ya siapa yang kira-kira nggak aktif pelayanan di sini ya kan? Ini contohnya produk aktif pelayanan tanpa gaji, tanpa bawa pulang PK sama anak istri, dan 50% gaji ngajar privat dan kemandirian dipakai juga untuk pelayanan. Bisa tuh? Tetap menyala bosku? Iya. Gak ada yang mustahil. Kalau khotbah kau sedang posisi habis makan emang gampang ya enggak? Ini masalah yang khotbah ini puasa ini bro. Itu komitmennya dengan Tuhannya. Setiap kali khotbah entah di kelompok sel atau di gereja wajib puasa. Apalagi waktu saya ketua kelompok sel. Dewasa muda 4,5 tahun, orang tua 6,5 tahun.
Saya wajib puasa 5 hari dalam 1 minggu. Pengurus wajib 3 hari puasa dalam seminggu. Kalau enggak aku pecat. Dan tidak boleh bisnis di dalam kelompok sel. Ketahuan saya pecat. Siapa aja yang dengar saya khotbah pelayanan, dia, saudaranya, keluarga besarnya, kenalannya wajib di blacklist. Nggak boleh daftar murid privat dan nggak boleh calon pelanggan toko Clarissa di Pasar Baru Cikarang. Udah mulai jelas, makin keras campurannya. Tenang, Tuhan Yesus menyempurnakan, jangan takut. Katanya cukup percaya dengan Tuhan Yesus. Ya enggak? Iya, 90% murid privat bukan Kristen. 90% pedagang pelanggan toko Pasar Cikarang, kalau toko Clarissa bukan Kristen. Biar tahu, benar enggak Tuhan Yesus bisa mencukupkan? Ketika kita taat sebagai hamba setia, bisa tuh. Jadi kenapa kau malas-malasan aja duduk-duduk manis aja cuma terima tumpang tangan Bapak Gembalamu? Sekali-sekali kau yang tumpang tangan apa? Kau yang kunjungan jemaat apa? Gantian gitu loh. Biar tahu gimana kau arti makna melayani. Kenapa? Mulai pedas. Pokoknya jangan kemana-mana kalau saya yang dijadwal ya. Kita akan bongkar semua. Supaya kita militan dan tahu gimana yang namanya hidup mukjizat ke mukjizat di dalam hamba yang setia. Itu enggak mustahil. Tidak mustahil, saudara. Saya ngalami. Ya. Oke lah. Mama mau lihat kau benar tidak sesat setelah keluar dari Katolik dan masuk ke GBI. Coba kau persiapkan biaya nikahmu untuk resepsi, melamar, uang sinamot dan uang cincin dan segala macam. Termasuk tiket pesawat Garuda pulang balik Kuala Namu, Jakarta, sama kau yang jemput ke bandara. Untuk hari pernikahanmu 2003. Jangan lupa uang kantong datang dan pulang. Biar kulihat benar kau nggak sesat keluar dari Katolik dan masuk GBM itu sibuk kali kau ngurus Yesusmu sama orang-orang tak jelas. Pengen kulihat buktinya. Siapkan semua biaya pernikahanmu. Termasuk uang melamar, uang cincin dan juga tiket pesawat bapak mamamu dari Medan Pakam ke Jakarta pulang balik sama uang kantong jangan lupa ya. Geri kali kawan sebiji ya enggak? Masa dikasih ultimatum begitu amang dari ibu kandung ya enggak? Apalah yang dialak pun pariban kandung ya enggak? Buru itonya ya enggak? Mantap bro. Mustahil kan? Mustahil kan? Ketika kau taat setia melayani enggak mustahil tuh. Ya sudahlah. 2022 kau berjanji untuk 1 tahun ke depan kau akan menikah. Aku Tuhanmu. Naikkan gaji 5,5 juta per bulan gaji mengajar privat. Kau kirim murid-murid yang lain. Tanpa kau sakit semua bisa kau selesaikan. Termasuk untuk membentuk persiapan nikahmu. Begitu saudara. Jadi biaya pesta bisa terkumpul 30 juta saudara. Banyak gak tuh? Tahun 2003 banyak gak? Bingung bayangkannya ya. Udahlah aku kasih tahu ya. Nih, ini 24 karat emas ini. Tahun 2003 dibeli di tebing. Inang yang beliin di kampung. 1 gramnya 125.000. Ini 24 karat. Sekarang 24 karat berapa saudara harganya?
Nah ya udah kau hitung aja lah. Cuman yang pasti ini 1 gramnya 125.000 tahun 2003 24 karat. Berarti 1 juta berapa? 8 gram. Berarti kalau 30 juta berapa? 240 gram. Ketahuan nih layak jadi murid privat. Loadingnya agak lama ya enggak? Nanti kita sama kecepatannya begitu jadi murid privat. IQ 138, tenang aja bro. Matematik dan bahasa Inggris 10 di rapot. Kalian pasti sampai kiamat enggak ada kan? Ketahuan dari wajahmu. Ya enggak? Jadi ternyata Tuhan cukupkan setara dengan emas 24 karat 240 gram untuk biaya pesta nikah aja. Pariban kandung gitu loh. Enggak ada yang mustahil. Masanya 5 tahun menuju hari kau nikah, kau taat nggak pelayanan? Sebagai ketua kelompok sel dewasa muda, khotbah di 12 kelompok sel setiap hari, kecuali Sabtu Minggu 2 kali khotbah. Tanpa bawa pulang PK dan uangmu sobek-sobek dari dompetmu untuk pelayanan juga dari jalan privat. Kau pikir Tuhan berutang? Tenang aja bro. Jangan takut di boncengan Tuhan Yesus. Katanya suka-sukamu. Ya udah suka dia lah. Jangan ragukan, tenang aja bro. Kenapa rupanya kalau sobek dompetmu untuk pelayanan? Terus takut kau. Kira-kira Tuhan gak cukupkan. Apalagi mama mau bilang, coba aku lihat dulu. Bisa gak kau tanggung? Benar kau gak sesat ikut GB-mu tuh. Keluar dari Katolik. Jangan lupa ya sama tiket pesawat bapak mama sama uang kantong. Gila gak bro? Udah sibuk pelayanan masih juga ditekan dari sana. Boro-boro uang panjayan ya enggak? Tahu enggak uang panjayan? Tahu lah ya. Enggak usah biar resepsi, uang panjayan aja enggak dikasih. Malah dia yang minta uang kantong, ngeri kan? Beda kelas memang, mama awak perlu pakam itu ya enggak? Tuhan cukupkan, jangan takut gitu loh. Semua mungkin. Itu yang harus saudara tahu. Ya, jadi mulai dari sekarang ambil komitmen 2026 saya mau Tuhan masuk Great Commission Tuhan. Saya mau. Saya mulai dari teladan hidup saya yang berdampak. Mulai dari sekitar tetangga saya. Terus ke yang lain-lain. Terus aja begitu. Perbaiki karaktermu, jangan suka lata. Ada amin? Tuh kan, masih lata juga. Ketahuan, memang gak gampang penyakit lata disembuhkan. Ku kerjain kau terus, setiap kali khotbah, biar tahu kau. Biar kelihatan latamu udah sembuh apa belum. Tugas ini ku bikin lagi nanti, ada amin? Amin. Tipis sekali kawan tuh. Cuma gitu aja bisanya ya kan. Ada amin, amin. Ada Edison? Tuh kan aneh kan. Nggak adil. Ada Edison? Ada amin, amin. Namang tae, gitu lah ya. Ya udah tahu ya. Mulai sekarang kita makan bareng dengan Tuhan Yesus. Dan itu selesaikan. Boro-boro mau diselesaikan dikerjakan juga enggak, dibiarin di sudut hatinya enggak dikerjakan. Padahal Tuhan Yesus masuk udah bawa makanan nih, kita makan bareng ya. Aku dengan kamu, kamu dengan, tetap aja dianggurin terus aja begitu. Tiba-tiba udah 55 tahun. Enggak tiba-tiba lah ya, enak aja tiba-tiba 55 tahun. Oke lah ya, nah, jadi sekarang kita kerjakan itu. Dengan apa namanya, ibadah yang itulah topik hari ini, ibadah yang sejati. Pembukaannya aja udah 10 menit ya enggak? Tapi itu terasa kan? Udah terkapar-kapar di situ kan? Iyalah, kita mau buka cakrawala yang baru, gimana seharusnya kita melihat kebenaran firman Tuhan itu. Ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang enggak sejati. Habis ibadah kita kemana kemana, ke sana kemari segala macam itu. Yang benar adalah setelah ibadah ya kita ada di Firdaus. Sama kayak di samping kayu salib itu. Hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Karena dia bilang, Yesus, ingat aku ya kalau kau datang berikutnya datang sebagai raja. Engkau hari ini juga ada bersamaku di Firdaus. Jadi yang benar supaya dapat nilai A, nilai 10 inang. Kalau habis ibadah kemana? Di Firdaus.
Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di sini biar kita cerdaskan, biar nggak latah. Enak aja habis ibadah kemana? Arisan. Habis ibadah kemana? Iya, pelesiran mumpung awal tahun. Iya kan, Pangandaran segala macam, kunjungan saudara. Tipis sekali ngertinya. Makanya selesaikan ibadah ini biar kau tahu seperti ibadah itu kayak apa sih. Supaya nggak salah lagi ya, nilainya nggak 5 terus. Remedial terus 5 juga. Sedih kali ya sebagai gurunya ya enggak. Kita cerdaskan semua jemaat. Di 30 gereja, 5 rumah 2 pos PI dan 15 kelompok sel. Yuk, 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Kenapa sih kita perlu mengenal ibadah sejati? Supaya tahu dulu ya. Pokoknya semua materi saya ini panjang, kalau di print bisa sampai 4 halaman folio. Biar aja dia capek ngerjakan itu ya. Kita cuma terima jadi, udah jadi aja. Mintanya Bu Gembala biar cerdas. Ini kalau sengaja dilewati gitu nggak gampang. Nanti dikirim aja lewat ya. Nanti tahu, dibaca lagi, renungkan di rumah. Ternyata kayak gitu, iya. Ya. Kalau yang saya khotbahkan memang murni buat yang saya analisa sendiri, saudara. Jadi nggak bisa nyontek dari manapun. Ini asli, saudara. Kalau harus dibayar, bayarnya ini mahal sebenarnya. Capek ini menganalisanya. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, kalau latihan badani aja itu jelas mengandung manfaat, apalagi latihan secara rohani. Ibadah itu bicara tentang kerohanian, saudara. Ya, itu mengandung janji bukan cuma pada saat kita hidup, juga pada waktu kita meninggal secara manusianya di kekekalan. Itu mengandung janji semua, saudara. Artinya ada berkat di situ. Itu sebenarnya ibadah itu, ya. Nah, sekarang kita lihat ibadah sejati itu seperti apa sih? Ya kan? Kita buka Roma 12 ayat 1. Yuk, 1, 2, 3. Supaya tahu ya. Nah, kalau sesi kedua injury time 10 menit nggak apa-apa ya Bu Gumala ya. Karena udah sesi kedua, jadi nggak tabrakan dengan yang sesi 1 ya. Oke lah. Ini ibadah yang sejati judulnya ya. 1, 2, 3. Amin. Jadi apa ibadah sejati itu? Apa ibadah sejati? Mempersembahkan tubuh. Bagaimana model mempersembahkan tubuh? Hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Ulangin ya, model tubuh yang harus dipersembahkan sehingga layak disebut ibadah yang sejati, itu harus hidup, harus kudus, harus berkenan kepada Allah. Kalau 3 ini enggak terjadi, enggak boleh. Itu bukan ibadah yang sejati, gitu maksudnya. Makanya dibaca firman Tuhan biar cerdas gitu loh. Oh, ternyata ibadah sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Tapi harus hidup. Udah jelas? Harus hidup. Artinya apa? Ya selama kau hidup kau beribadah. Kalau udah mati baru enggak. Udah nyambung? Jadi ibadah itu tanpa batas. Itu loh Roma 12 ayat 1, makanya dibaca biar tahu. Jadi kalau udah selesai hidupnya, udah selesai ibadahnya. Kalau masih hidup, beribadah terus. Sadar tidak? Makanya jangan suka dengan jadwal. Ada jadwal bagus, ya enggak? Supaya ada latihan. Tapi jadwal bukan sesuatu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa?
Kehidupan. Kalau jadwal itu sebagian kecil dari kehidupan. Kehidupan itu total dari detik pertama kita bernapas sampai kita meninggal. Beda kelasnya, bro. Jadi ibadah bukan sebatas jadwal ibadah 1, ibadah 2 dan situ. Itu namanya liturgi ibadah. Padahal yang Tuhan mau adalah spiritualitas kehidupan. Spiritual itu kata dasarnya spirit. Spirit itu jiwa. Jiwa yang sedang hidup, bro. Emang jiwa pernah mati? Pernah mati nggak jiwa? Wah, kelihatan nggak lulus Kom 100 ya kan? Agak susah jawabnya. Ah, sudahlah. Nanti pening. Iya kan? Manusia itu adalah roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jadi yang mati itu tubuh. Roh dan jiwa lepas. Masuk ke kemana? Firdaus. Masuk ke surga? Iya. Ada ayatnya. Makanya jangan suka lata ya. Jadi yang mati itu tubuh. Roh jiwa masih hidup. Makanya ketika terjadi suatu pelencengan di Taman Eden, maka mereka keluar dari Taman Eden. Maka sejak itu mereka mati. Pada hari engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Mati maksudnya bukan secara jasmani tubuhnya mati, tetapi keterhubungan dia dengan Tuhan secara hubungan rohani itu yang mati, terputus. Nggak nyambung, bro. Jadi maksud Tuhan nggak bisa lagi dia mengerti karena sudah terputus. Maka perlu ada jembatan antara Bapa surgawi dengan manusia yang berdosa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Tuhan Yesus datang menyambungkan keterhubungan yang putus itu. Nah, ini materi Kom 100. Nggak apa-apa ya, sambil lalu kita bongkar juga Kom 100 gitu. Nggak masalah, walaupun nggak dapat sertifikat ya nggak. Memang penting kali sertifikat itu emang. Zaman now gitu, dikit-dikit sertifikat, kumpulin sampai banyak segini. Aku segini sertifikatku. Tapi sampai kiamat nggak ada tuh, namanya cuman Edison, Alfred, Turner. Cuman itu aja, di Facebook pun Edison, Alfred, Turner aja. Nggak ada kanan kiri. PDP baru dicantumkan 2016. PDP-nya Pak Bedrik dicantumkan pada waktu 2016. Padahal dapatnya 2014. Baru dicantumkan 2016. Itu pun gara-gara dipaksa oleh GB Kalimalang. Pak, kalau benar Bapak udah PDP, tolonglah dicantumkan aja ya katanya. Masa pula dia? Udah ngundang maksa lagi. Sok-sokan. Padahal yang punya PDP 2 tahun nggak dipakai-pakai tuh. Dia kali yang sibuk kali harus cantum. Agak lain memang. Ya sudah kasihkan aja lah biar senang hati dia ya kan. Awal nggak butuh-butuh amat pun. 2 tahun ku anggurin juga. Gelar PDP taruh-taruh di pinggir-pinggir kiri itu. Cukuplah akte kelahiran. Edison Alfred Turnep. Kenapa rupanya? Masalah. Emang kok ketemu di surga ditanya. Kok PDP, MPD, PDT? Kok STH, insinyur, terus MTH? Tipis sekali ngertinya. Kayak udah tantang hebat kali. Iya enggak? Aku enggak ada aku cantumkan, cuman aku tulis. Teknik Kimia UGM 8996. Kelas Alkitab Pendidikan Pelayanan Kaum Awan CWS Senen Jakarta pimpinan Rosin Sondoko 99 sampai 2003. SCBDB Tanjung Duren 2012-14, Petamburan 2015. Aku tulis itu di Facebook. Aku tulis. Kalau orang gelarnya ditulis, kalau aku nggak kampus sama lama kuliah biar ketahuan sama netizen. Itu kuliah beneran atau
Terus kampusnya jelas atau gimana gitu ya. Iya, supaya ada pertanggungjawaban kepada jemaat, bahwa jemaat dicerdaskan oleh orang-orang yang jelas gitu. Bukan abal-abal. Oke lah ya. Jadi kita tahu kita diminta Tuhan mempersembahkan tubuh dalam keadaan hidup. Waktu kita lakukan itu, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Itu saudara harus tahu. Nah, apa ciri khas daripada hidup? Yuk, apa ciri khas daripada hidup? Ya? Ya? Bernapas. Udah, itu aja. Jadi kalau bernapas sudah hidup, udah gitu kan? Bergerak, kanan kiri gitu. Kanan kiri bergerak gitu. Ya, melangkah. Apa lagi? Ya? Nggak apa-apa, ini memang interaksi ya. Bertumbuh. Udah, itu aja. Udahlah kayak moto kelompok sel ya kan. Berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah. Ya kan? Itu terlalu sok-sokan itu kelompok sel itu. Berakar, bertumbuh, berbuah. Sosok tahu dia. Tahu nggak yang benar? Berakar, bertumbuh, berkembang, berbunga, baru berbuah bro. Ketahuan kali nggak lulus pertanian. Sok-sokan. Ada pula berakar, bertumbuh, langsung berbuah. Nggak ngerti itu, nggak ngerti kali. Makanya latah kali itu. Sok-sokan. Makanya kau tanam dulu mangga depan rumahmu biar kau tahu nggak ada berakar, bertumbuh, berbuah. Enak aja. Berakar, bertumbuh, berkembang, baru keluar bunga, baru keluar buah, baru dipanen. Sok-sokan itu kul itu, sok tahu. Iya, itu makanya. Aku udah lama itu tahu, cuman aku diamkan dulu. Tunggu nanti kalau aku udah jadi pendeta. Biar ku hajar habis soal. Sok ngerti dia. Pakai istilah pertanian tapi tak tahu apa-apa. Sejak kapan berakar, bertumbuh, langsung berubah? Ketahuan kali mau serba cepat. Tak suka dengan proses. Ya kayak gitu itulah. Kayak muka mie itu ya kan. Tahunya aku itu. Kalau bisa cepat pulang ngapain lama-lama. Amang tahi sifatan mengulun. Persiapmu namanya. Makanya jangan kemana-mana. Tanya Bapak Ibu Gembala. Kapan si turnip itu lagi catur. Biar aku siap dibantai. Enggak merasa nyaman dengan kerohanianku selama ini. Perlu dibongkar habis. Yang latah-latah juga dihajar gitu. Ya, karena aku udah pusing aku 27 tahun pelayanan itu banyak sekali yang nggak jelas pengajarannya. 5 bulan saya 2 puasa di ruang 2 saya di Cikarang di kos-kosan Februari sampai Juli. 2 puasa meditasi ala Katolik. Tuhan, di mana aku harus pelayanan? 5 tahun ini aku pegang begitu banyak Injili Baptis Indonesia, iya, Cewek Senen Jakarta, iya, GBI Cikarang, iya. Di mana fokus utamaku? Tinggalkan Injili Baptis itu dan Cewek Senen Jakarta, fokuslah di pusat GBI Cikarang. Ngapain Tuhan? Kasih warnaku di situ. Itu tugasmu. Tuhan, tapi itu jingkrak-jingkrak, nangis-nangis nggak jelas. Kalau Katolik kan jarum jatuh aja kedengeran. Pokoknya kau ke situ, tinggalkan Katolikmu, kasih warnaku di situ. Makanya dikit pun warnaku nggak mirip GBI bro. Kalau warna GBI kan jelas, jelas ya. Ya jelas lah warna GBI ya kan. Kalau full timer dapat gaji ya enggak. Itu kan warna GBI kan. Kalau khotbah dapat PK bawa pulang, itu warna GB kan. Aku warnaku apa? Nggak dapat gaji tuh, PK nggak dibawa pulang tuh. Gaji mandiri dipakai juga tuh pelayanan. Berarti kan bukan warna GB. Warna siapa?
Ya Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus emang digaji apa? Khotbah pakai AC enggak? Kok kalau kurang panas, kurang dingin aja dikit terus merepet-merepet kok. Bugem, Pak Gem, kayaknya kurang dingin AC kita. Sibuk kali kok komentarin. Terus kasihkan AC-mu kenapa rupanya? Kok komentarin itu. Udah tak ngasih ngomentarin tajam pula. Stres sekali memang. Maka rajin kau ngasih supaya kau tahu gimana cara memberi yang benar dan melayani yang benar. Gitu loh. Saya sama istri udah lebih 5 AC meluncur. Paling sedikit 1 PK, rata-rata 1,5 2 PK. Ke gereja-gereja yang perlu didukung. Nah, kok seberang lautan sampai ke Batam, ke Papua, kirimlah berapa perak ya kan. 1 perak berapa? Oh, kelihatan kali nggak gaul ya kan. 1 perak itu 1 juta bro. 1 perak 2 perak kasih apa? Maksudnya uang itu 1 juta 2 juta gitu. Nggak apa-apa lah, nggak gaul juga. Yang penting rajin pelayanan ya nggak. Ternyata dua-dua nggak dikerjakan. Memang nggak lain. Tapi kulihat nanti 2026 ini ya. Kalau pelayanan lagi aku nanti kulihat nih. Yang mana muka-muka yang masih belum pelayanan. Katanya Tuhan dahsyat, haleluya, haleluya. Entah mana dahsyatnya. Terbukti, entah apa yang terbukti. Sibuk kali. Menyala bosku, entah apa yang menyala. Sedih kali memang. Ini zaman akhir memang. Betul? Iyalah, memang zaman akhir. Cuman akhir zaman belum. Oke, jadi kita udah tahu ciri khas daripada hidup itu adalah dia bertumbuh, berkembang dan tadi berbunga, berbuah gitu loh. Berakarnya di dalam Yesus Kristus Tuhan, tapi dia bertumbuh tidak. Begitu dia ngikut Tuhan Yesus, ada nggak pertumbuhan secara kerohanian, secara karakter, secara panggilan untuk menghidupi panggilan pelayanan, ada nggak? Cek, bertumbuh nggak saya? Gitu loh. Itu maksudnya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ada nggak dinamika di sana sehingga dari tadi engkau seperti itu yang lama akhirnya jadi yang baru, masuk dalam relnya Tuhan terus bertumbuh. Gitu loh. Edison yang lama udah mati di Jogja. Kalau saya masih di sana, lu jual gue beli lo. Lu kira kayak gini 56 tahun kayak gini stabil, lu kira kuda-kuda sembarangan nih? Coba aja lu bikin 56 tahun. Kalau dia nggak punya ilmu bela diri nggak bisa kayak gitu bro. Nggak percaya, tes aja Bapak Gembalam. Kalau kita dulu, gue jual gue beli juga loh. Gitu. Itu kan Edison yang lama udah mati bro. Yang dikit-dikit gitu langsung. Udah diukur, asal kita jalan udah tahu tingkat kekuatannya udah tahu. Terasa, jadi tekanannya itu gimana caranya suara lantang tapi nggak terlalu nekan gitu loh. Tenang aja. Kita kan aliran merpati putih, nggak pernah ingkar janji gitu loh. Enggak, ini beneran. Saya ketua pencaksilat Merpati Putih waktu masih nakal di Jogja. Ya, ketua bro. Jadi kita memang aliran yang agak slow tapi mematikan. Yang penting lo jual gue beli juga gitu kan. Untung udah tobat dia. Itu kan baru 1 hentakan lo udah jantungan ya kan. Gimana lo kalau giliran pas gue jadi ketua? Ciop! Langsung 80. Kalau pusatnya kan bukan 2 tangan, 1 tangan gini doang. Ini di sini. Kaki di atas meja, ini doang gini. Kenapa? Supaya kalau langsung pecah biji matanya. Hanya dengan 2 jari, cek, udah pecah. Jadi nggak perlu lama-lama berantem. Iyalah kalau udah pecah biji matanya kan. Ngapain lagi dipukul kan? Udah biar aja buta selamanya deh. Itu kan Edison yang lama bro. Iya kan? Cuman hati-hati, masih ada ilmunya kan? Nah, masih ada. Hati-hati aja juga ya. Oke lah. Jadi pertama hidup. Yang kedua apa? Kudus.
Jadi kita dalam ibadah yang sejati itu kita harus kudus, saudara. Kudus. Kudus itu apa sih? Ya? Kudus apa? Ya kan udah sering ngomong kudus. Kudus itu apa? Suci. Suci di dalam tubuh gitu. Itu mah judul lagu. Ya. Terlalu sering ngomong sampai nggak tahu artinya. Itu namanya latah, bro. Kayak gitulah. Pas ditanya bingung, lama mikir. Kayak susah kali pertanyaan, padahal sederhana. Arti kudus apa mikir? Kalau bisa cepatlah lalu. Iya kan, lalu pertanyaan ini Tuhan dari hadapanku gitu kan. Kudus yang pertama tidak cacat, tidak bernoda, suci yang pertama. Emang kita bisa kudus? Enggak tuh, baru ngomong aja enggak. Jadi kita bukan yang pertama itu, yang kayak gitu cuma Tuhan Yesus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Di situ tidak berbicara tentang kudus dalam pengertian suci, murni, tidak bercacat, tidak berdosa. Ya nggak mungkin. Dagingmu masih ada, masih. Maka yang kedua, kudus itu dari kata kados, artinya dipersembahkan khusus bagi Tuhan. Sadari dirimu, tubuhmu itu kau persembahkan sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Kalau kau udah berpikir begitu, kau jadi tidak mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Itu yang benar. Selama kau berpikir, suci kudus nggak mungkin, mustahil, ya udah berdosa aja lah kau terus. Tapi ketika kau sadar, kudus yang kedua apa? Kadosnya itu apa? Dikhususkan bagi Tuhan. Kau jadi sadar diri, mau bohong nggak jadi. Ini kan dikhususkan bagi Tuhan tubuhku ini. Gitu loh, bro. Langsung nggak jadi, ya kan? Itu. Yang ketiga. Apa? Yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah? Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Gimana kau mempersembahkan tubuh? Ini tubuh, kau kasih begitu? Ya enggak lah. Tubuh pas kau kasih, dia kan di bawah kendali. Kendali apa? Jiwa. Jiwa di bawah kendali apa? Roh. Jadi supaya berkenan tubuhmu di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati, maka izinkan tubuhmu di bawah kendali jiwamu. Yang jiwamu di bawah kendali rohmu. Yang rohmu di bawah kendali Roh Kudus. Itu maksudnya, saudara. Udah nyambung belum? Udah capek ini belum? 2 sesi dilawan sama AC dengan tingkat ketebalan lemak 0, sekian. Tenang. Kita memang beda kelas, ya enggak? Sana kelas 90, ini kelas 48, setengah. Kalau segitu aman ngadapin AC. Kalau kayak awak nih, ya kan, habis khotbah hilang 3 on. Dijamin. Lu kira gampang khotbah begini? Menyala bosku, iya pas pulang timbang hilang 3 on. Tak apalah. Yang penting kau dengar dan kau kerjakan, ya kan. Udah hilang 3 on, berat kawan. Masih juga kau kerjakan, kan terlalu. Ciri khasnya adalah ketika rohmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka rohmu itu menyampaikan pesan ke jiwa, yang di dalam jiwa ada 3 slot. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran yang kau pakai adalah pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Perasaan yang kau pakai perasaan seperti perasaan Kristus. Dan kehendak sesuai dengan kehendak Kristus Tuhan. Kalau itu kau lakukan, maka kendali tubuhmu hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Maka terjadilah yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu maksud ayat itu. Ya, jadi dari sekarang tahu nih, ternyata sinerginya ada tubuh, jiwa, dan roh yang sesuai dengan apa maunya Tuhan.
Oke, ini kalau kuliah teologi 2 SKS ini bro. Lo kira gampang nih. Tapi 16 pertemuan ya. Iya. Jangan 4 pertemuan langsung kau dapat A. Tiba-tiba 2,5 tahun langsung kau STH. Ngeri kan? Stres sekali ya Pak. Ya kan? Gurumu aja nih sampai 4,5 tahun dia. Kau 2,5 tahun langsung selesai kok. PD pula lagi kau itu ya kan. Aduh stres sekali. Beda memang. Ya sudahlah. Jadi ibadah yang itu seperti itu. Nah sekarang ibadah itu sebenarnya apa arti kata dasarnya? Ya, ibadah itu sebenarnya awal katanya adalah dari bahasa Ibrani avodah. Ibadah itu asli katanya dari bahasa Ibrani avodah, dari bahasa Yunani adalah latria. Ya, jadi ibadah itu kalau bahasa Ibrani avodah artinya bekerja melayani Tuhan. Itu artinya. Ya, tetapi kalau latria itu kan dia berbicara melayani dengan sikap hati menyembah. Bisa. Jadi kesimpulannya ibadah itu sebenarnya sikap kita di dalam bekerja dan melayani dengan posisi hati yang selalu menyembah Tuhan. Itulah kenapa tadi di Kolose 3:23 katakan apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita lakukan seperti itu Tuhan, pasti sikap hati kita jelas menyembah Tuhan. Itu setara dengan itu ibadah sejati sebenarnya. Nah itu, jadi dari sekarang kalau kau lagi bekerja nih, bekerja di rumah, usaha mandiri, di kantor, ya, lagi bekerja, oke? Nah, kau udah lakukan itu dengan sikap hati menyembah Tuhan, sebenarnya kau sedang beribadah gitu loh. Ya, terus kalau kau sedang melayani di gereja, melayani di rumah tangga, melayani di kantor, melayani di lingkungan sosial, tapi sikap hatimu melayani dengan sikap tetap menyembah Tuhan, itu sebenarnya kau sedang beribadah juga, gitu loh maksudnya. Jadi ibadah itu tidak terbatas di satu momen, tapi seluruh perjalanan hidup kita, gitu loh. Makanya ketika ada Om yang celana Om pakai itu berapa harganya? Ini Be, iya 100.000 Be. Kenapa? Saya mau yang kayak gitu, tapi uang saya cuma 10.000 Om. 10.000, iya. Mau buat apa Be? Iya aku pingin pakai celana baru soalnya 3 hari lagi nanti ada acara keluarga besar. Nanti menantu anak saya dan cucu saya datang ke rumah. Saya kan pingin pakai celana baru. Oh gitu Be. Ya. Oh 3 hari lagi kan tuh acara hari spesial Be. Iya. Iya. Kalau hari spesial sih toko Clarissa ada diskon Be. Oh gitu ya. Iya ini toko Clarissa ini ada diskon. Kalau pas hari spesial, itu hari spesial tuh namanya Be. Iya. Jadi diskon 1 Be. 1 angka Be. Jadi yang belakang dicoret. Jadi berapa saudara? 10.000. Udah Be sini Be cepat Be. 10.000. Jadi Babe bisa. Nomor berapa Be? 27. Riz tolong cari nomor 27. Set. Ini Om ada Om. Pakai kantongan merek kita toko Clarissa. Oke. Ini Be. Nomor 27. Warna apa Be? Hitam ya ini hitam. Nanti kalau ada apa-apa telepon toko Clarissa kurang gede kurang kecil atau sobek atau apa. Tukar lagi sini. Oke? Bilang. Ya. Loh tapi ini 10.000 gak marah nanti bosnya. Tenang Be. Yang dekat meja laci itu istri saya Be. Saya bosnya Be, itu istri saya yang dekat laci. Yang kanan kiri itu karyawati kita Be. Udah Be, sini 10.000 Be sebelum saya berubah pikiran. Babe habis ini mau kemana Be? Langsung pulang.
Tadi dari mana? Dari rumah ke sini. Naik apa? Naik angkot berapa? 3.000. Pulang balik 6.000 be? Iya. Ada kausan di jalan tadi? Iya. Beli aqua 4.000. Pas be ya, jadi 3.000 pulang balik, aqua sebotol 4.000 jadi 10.000 ya? Iya. Ya udahlah, selamat jalan be ya. Semoga sukses acaranya. Loh, ini kan uang saya bayar tadi, 10.000. Apa tadi be? Iya ini kan uang yang saya udah bayar tadi. Iya, kan udah bayar tadi kan? Iya, kalau udah dibayar punya siapa be? Ya punya om sih. Kalau punya saya, kira-kira suka-suka saya nggak be? Kemana uang ini mau saya buat? Iya sih. Iya sekarang suka saya mau kasih sama babe. Masalah buat babe. Saya jadi bingung. Udah be, sebelum terlalu lama bingungnya sekarang pulang be. Selang pulang be ya. Bawa ini. Semoga sukses acaranya. Iya, iya deh. Iya deh, saya pulang. Nyambung pesan moralnya. Jangan sibuk kali kok khotbah pelayanan, tapi kelakuanmu di kehidupan nyata kepada orang-orang yang jelas membutuhkan. Pura-pura kok dengan menegakkan hukum ekonomimu, ya enggak? Giliran di pelataran gereja, gampang kali kok cair, ya enggak? Giliran di keseharian, udah tahu dia butuh, pura-pura lupa kok dengan ayat-ayat. Muka-muka munafik, ya enggak? Jangan lupa pendeta juga manusia. Dia punya hati, punya rasa bro. Jangan menang khotbah doang, kelakuan gak ada. Tenang, se-Cikarang, Pasar Baru Cikarang kenal yang namanya Bos Toko Clarissa, Pendeta Edison Petruni. Tahu mereka. Pendeta jalanan yang memang lebih suka berbagi berkat daripada sibuk mengkhotbahi orang. Amin? Iya kerjakan kalau mau bilang amin ya. Jadi dari sekarang kenalilah ibadah itu sebenarnya seluruh pekerjaan dan pelayanan entah di dalam gereja, di luar gereja, baik usaha mandiri, kantoran atau interaksi sosial. Kalaupun kau setelah hari ini ibadah liturgi di gereja dan kau ngerumpi di Pangandaran menikmati liburan dengan keluarga, lakukanlah itu tetap dengan sikap hati menyembah Tuhan. Maka kau sebenarnya menikmati liburan keluarga dengan tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Itu maksudnya saudara. Nyambung? Jadi dari sekarang ingat ya, setelah ibadah kemana? Firdaus. Artinya setiap detik perjalanan hidup kita adalah ibadah bro. Beda kan? Belum pernah dengar khotbah begini kan? Kalau bisa jangan pernah ketemu lagi ya. Ngeri kali dia khotbah ya enggak? Oke lah ya, jadi masih ada 20-30 seri lagi yang makanan keras begini. Tetap dengan kajian teologi yang jelas, tapi di luar kebiasaan, di luar latah-latah begitu, kita akan bongkar semua. Jadi tetap di gereja kita ini, oke? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat hari ini kami boleh belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami boleh mengerti ibadah yang sejati itu Tuhan. Ketika kami mempersembahkan tubuh di dalam kendali jiwa, yang jiwa dikendalikan oleh roh. Oleh karena roh kami dikenal oleh Roh Kudus. Dan kami tahu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan tubuh yang hidup, ada dinamika kemajuan talenta karunia. Juga ada persembahan tubuh yang kudus dikhususkan sebagai Tuhan, sehingga kami diingatkan untuk tidak mau melakukan dosa, dan kami diingatkan untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu ketika kami punya pikiran, perasaan, kehendak yang seturut kehendak Tuhan Yesus. Biar terjadi bagi semua jemaat yang ada pada saat ini, berdampak dimanapun kami berada. Biar semua terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang telah menerima katakan Baik, tiba saatnya kita akan memberi bagi rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah di BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali.
pesan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Acara One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada full Bible, hari Jumat ada full Yobel Glory, full Daud, full Betsaida, full Ecclesia, dan full Harapan Indah. Pada Sabtu ada full Babylon. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala full masing-masing. Hari Sabtu, pelayan akan pergi ke SSC yang mengikuti DPD. Untuk ibadah raya, kita kembali di Foundation Table Center Park yang dilayani oleh pendeta di Sekretariat Sehat. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti waktu selam, doa, penyerang anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan di BPKBBC dan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi hidup kami hingga kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Edison Turnip ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih kami ada yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan keluar masuknya Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu sertai. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat ilmu pengetahuan yang Kau berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Semuanya disingkapkan sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengerti dan bertobat ya Tuhan. Apapun yang menjadi usaha hamba-Mu ini Tuhan, selalu kiranya Tuhan memberkati, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan, kami dapat memahami dan tinggal kami untuk melaksanakan ya Tuhan. Berikan kami hati ya Tuhan, supaya kami boleh menjalankan ini semua ya Tuhan. Dan pimpinlah kami dan tuntunlah kami oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Demikian juga Tuhan dengan persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau sucikan, kuduskan persembahan ini supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar juga kami Tuhan akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Sertai kami, bimbing kami Tuhan setiap langkah-langkah kami. Hingga kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami mau menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan kepada Dia, angkat kedua tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
dan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, jemaat yang Tuhan kasihi, tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan siang hari ini. Dan biarlah selepas dan pulang dari tempat ini, setiap kita di tempat ini boleh mengerti dan memahami apa yang akan kita kerjakan dan apa yang kita lakukan sepanjang tahun 2026 ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Biarlah ketetapan dan perintah amanat agung ini setiap kita jemaat di tempat ini melakukan dan mengerjakannya. Terima kasih Bapak. Mari angkat dulu tanganmu. Terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nanawan dan menetap bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.